Saya yakin tidak ada calon yang lebih baik dibandingkan dengan Prabowo Subianto dan Puan Maharani sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pemilihan periode 2024 sampai dengan 2029. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali kita di channel Cara Gue. Berjumpa kembali dengan Mr. Jaya, seorang pakar dan praktisi hukum di Indonesia. Kita bincang santai sedikit karena ada beberapa pertanyaan yang tanda kutip sangat menjengkelkan yang harus jawab dan harus sampaikan supaya ini clear persoalan seberapa yakin kemudian Prabowo dan Puan kalau dipasangkan itu akan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di tahun 2024 mendatang. Anda ini kan bukan pengamat politik, Anda ini kan seorang pakar dan praktisi hukum. Kenapa kemudian Anda yakin dengan statement Anda sebelumnya di YouTube? Seorang pakar maupun praktisi hukum dituntut tidak hanya memahami dan menguasai permasalahan bidang hukum, dia juga harus sangat paham dan bila perlu menguasai di bidang aspek-aspek lain seperti aspek politik, ekonomi, masalah internasional yang lain, yang mana pendekatan hukum sekarang ini kan sifatnya multidisipliner dan interdisipliner, dan masalah perkembangan politik itu kan jangankan sebagai praktisi maupun pakar hukum, masyarakat biasa pun harus memahami, mengikuti perkembangan, apalagi dengan perkembangan teknologi digital pada saat ini. Itu hal yang lumrah sekali. Dan berkaitan dengan pro dan kontra, itu adalah hal biasa sebagai negara yang menganut demokrasi di Indonesia ini. Pasti ada perbedaan persepsi maupun perspektif berkaitan dengan pencalonan seseorang sebagai presiden dan wakil presiden. Oke. Tapi kan dengan standing Anda sebagai pakar dan praktisi hukum ini, lalu kemudian Anda bicara soal politik dan PD juga mengatakan bahwa Prabowo akan terpilih di 2024 bila mana dipasangkan dengan Puan. Ini kan banyak yang beranggapan menghayal begitu, menghayal. Ini kan jelas ada indikator kenapa kemudian Prabowo bisa terpilih, karena saya rasa banyak juga calon-calon yang paling dijagokan dan memiliki elektabilitas yang tinggi. Itu bagaimana pendapat Anda? Ya, pasti apa yang saya sampaikan tersebut ada berdasarkan pertimbangan dari segala aspek serta analisis saya terhadap perkembangan pencalonan presiden dan wapres di Indonesia, termasuk dari apa yang disampaikan oleh lembaga survei, ya, antara lain yang menempatkan Bapak Prabowo Subianto antara top 3. Ada lembaga yang menyatakan beliau elektabilitasnya paling tinggi, ada yang juga menyatakan elektabilitasnya itu kira-kira nomor 3. Dan juga ada pertimbangan lain dalam hal ini. Kenapa kami mencalonkan beliau itu dengan Puan Maharani? Ya, yang pertama itu dari segi kompetensi serta kapasitas kedua orang tersebut. Kita tahu Bapak Prabowo ini kan track recordnya sebagai di bidang militer dan pertahanan ini sudah sangat panjang. Ya, beliau pernah menduduki jabatan strategis sebagai mantan Danjen Kopassus, dan kemudian pengalaman di bidang intelijen, dan kemudian beliau juga kan dalam kabinet Jokowi yang kedua ini dipilih sebagai seorang Menhan. Menhan itu kan punya jabatan, tugas dan tanggung jawab yang sangat strategis. Dalam arti tugas Menhan di bidang pertahanan itu adalah bagaimana beliau bisa menegakkan kedaulatan. Kedaulatan negara itu meliputi darat, laut, dan udara, yaitu berkaitan dengan pertahanan, bagaimana strategi taktik dan strategi beliau
dalam hal di bidang pertahanan itu yang berkaitan dengan Ipolek Sesbut Ankamnas, otomatis dituntut seseorang yang punya wawasan nasional maupun internasional yang kuat, seseorang yang punya managerial skill maupun leadership yang kuat di bidang pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan ini kan luas sekali, termasuk dalam rangka bagaimana kita menghadapi ancaman maupun tantangan, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seperti kita ketahui ancamannya antara bisa ada disintegrasi, separatisme, terorisme, narkotika, maupun wabah penyakit dan kemiskinan sebagainya. Dan kemudian ancaman dalam era revolusi teknologi digital 4.0 yang menyongsong revolusi teknologi digital 5.0, kita harus punya kemampuan di bidang berkaitan dengan perang biochemical, biokimia, bioteknologi, serta berkaitan dengan cyber war, perang cyber. Dan dengan kapasitas Pak Prabowo yang demikian mumpuni, kami yakin apabila disandingkan dengan Ibu Puan Maharani. Bu Puan Maharani kan punya sejarah riwayat yang dari kancah politik yang luar biasa, sebagai cucu dari Bung Karno, anak dari Ibu Megawati, dan beliau juga sangat aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beliau juga pernah menjadi Menko PMK serta terakhir menjadi Ketua DPR. Otomatis punya pengalaman di dunia politik Indonesia nih yang sudah cukup mumpuni. Yang selanjutnya berkaitan dukungan partai. Kita ketahui bahwa Partai Gerindra itu merupakan partai terkuat nomor 2 di Indonesia, yang mana PDIP merupakan partai terkuat di Indonesia. Kalau dua kekuatan partai politik ini didukung mesin politik yang kuat, ini akan menjadi satu kekuatan yang besar. Apalagi Presiden juga sudah menyatakan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menggantikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Dukungan dari incumbent ini bukan hal yang main-main. Sinergi antara partai politik pendukung Prabowo Subianto dengan Puan Maharani dengan didukung oleh pemerintah yang berkuasa pada saat ini akan sangat sulit dikalahkan oleh pesaing-pesaing mereka ini. Oke, berarti Anda mau mengatakan bahwa bagi pasangan calon yang tidak sehebat Prabowo Subianto dan Puan Maharani itu tidak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode selanjutnya, begitu kira-kira kan? Ya, saya berdasarkan apa yang saya pelajari, analisis saya yang panjang, saya punya pendapat seperti itu. Kecuali Tuhan yang Maha Kuasa menentukan lain. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, Mister. Jadi sebenarnya kepedeannya Anda ini saya rasa setelah Anda jelaskan cukup berdasar juga. Tapi tidak bisa juga kita lupakan ketika Prabowo Subianto dicalonkan ataupun sebagai calon wakil presiden pun kan banyak sekali isu yang beredar dari dulu itu soal pelanggaran tanda kutip yang menyerang beliau. Itu bagaimana elektabilitas ke depan itu? Nah, itu adalah hal yang terjadi di masa lalu. Oke. Hal yang terjadi pada saat beliau bekerja di bawah rejim yang otoriter atau diktator pemerintahan Soeharto. Beliau ini adalah orang yang satu kata pendek saya katakan. Beliau adalah the right man on the wrong place. Beliau adalah orang yang tepat dengan posisi kedudukan strategisnya, tapi zaman pemerintahan yang tidak tepat. Terbukti bagaimana segala hal negatif, baik itu negatif campaign berkaitan dengan Pak Prabowo setelah beliau menduduki jabatan Menhan, ini kan sudah tidak pernah ada persoalan lagi. Dulu kan beliau dianggap dicekal di Amerika Serikat untuk masuk ke Amerika, tapi setelah jadi Menhan fine aja mengadakan kerjasama militer dengan Amerika. Itu karena jadi Menhan.
tensi Menhan sama tensi calon presiden beda lagi ininya. Ya, sama saja. Oh, sama. Menhan itu adalah anggota kabinet Oke. yang punya jabatan strategis di bawah presiden, ya kan? Oke. Nah, setelah beliau terpilih sebagai Menhan, arah politik dukungan luar negeri yang tadinya menentangnya sudah hilang sama sekali. Apalagi kalau sudah menjadi presiden. Itu hilang mungkin karena pengaruh karena presidennya Jokowi hilang. Tidak ada berkaitan dengan itu, tidak. Itu namanya di dunia manapun Oke. politik itu dinamis. Ya. Saat ini saya berpendapat, oh dia itu diktator. Tapi kalau angin politik berubah, dia sangat demokratis. Tergantung dari perspektif mana, ya. Oke. Ya, situasi politik sudah berubah. Artinya fitnah-fitnah katakanlah yang ditujukan kepada Prabowo sebelumnya itu tidak terbukti dan bahkan dapat dikatakan tidak ada begitu. Nah, segala tuduhan yang berkaitan dengan Prabowo Subianto kan tidak pernah diverifikasi dan diuji kebenarannya di meja pengadilan. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan pamungkas ini. Bagaimana kalau misalnya Prabowo Subianto itu tidak dipasangkan dengan Puan Maharani? Apakah tetap Prabowo sebagai pemenang atau bahkan Puan lah sebagai pemenang kalau misalnya mereka pecah kongsi katakanlah begitu? Let's say lah seperti ini. Kalau Puan yang dicalonkan sebagai presiden dengan wakilnya siapapun itu, saya meragukan bahwa dia akan memenangkan pilpres ini. Nah, apabila dia menjadi wakilnya Pak Prabowo, saya lebih yakin mereka berdua akan menjadi pasangan yang paling kuat untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Kalau kondisinya dibalik, Prabowo sebagai wakil, kemudian Puan presidennya, apakah? Saya rasa itu tidak dimungkinkan. Ini hanya kalau-kalau. Itu hanya kalau-kalau. Dan Prabowo tidak akan berkenan. Karena beliau kan pernah jadi calon presiden 2 kali. Karena politik itu ya kalau-kalau juga. Makanya kalau dibalik posisinya karena PDIP merupakan partai terbesar, pemenang terbesar, kemudian Partai Gerindra ini katakanlah urutan kedua, jadi agak mengalah begitu Gerindra. Tapi untuk memenangkan Pilpres ini, saya rasa sangat jauh kemungkinan PDIP itu bersifat spekulatif. Karena ini menyangkut masa depan Jadi bukan Puan Maharani sendiri, dan kita mempertaruhkan masa depan bangsa dan negara. Kita tahu kan Pak, sekarang ini perkembangan dunia internasional itu sudah tidak berkaitan dengan kita katakan politik identitas atau apa. Sekarang kan sudah mencapai kemajuan yang luar biasa. Orang kan sudah berpikir zaman sekarang ini di negara-negara yang maju tersebut, bagaimana mereka bisa tinggal di planet Mars, bagaimana mereka menciptakan manusia, cloning manusia, bagaimana mereka bisa berkembang melalui bioteknologi dan lain sebagainya. Kalau terlalu berat tantangan dengan spekulasi seperti ini, taruhannya terlalu berat. Oke. Terus bagaimana Anda melihat dengan calon-calon lain? Ada Ganjar, kemudian ada Anies di sana, ada AHY, bahkan ada calon-calon lain itu bagaimana Anda melihat itu? Satu-satunya selama ini rating elektabilitas Ganjar, Anies, Prabowo ini kan masing-masing 1, 2, 3. Prabowo pernah di 3, kemudian pernah juga di 1. Anies juga kan begitu kan. Kami lihat kalau apabila sinergi terjadi antara Prabowo dan Puan, kok kami punya hitungan bahwa Ganjar akan mengundurkan diri sebagai calon presiden, karena sampai saat ini belum jelas partai mana yang sudah menyatakan sikap yang firm untuk mencalonkan Ganjar sebagai presiden. Kalau untuk Anies kan Nasdem sudah menyatakan demikian. Dan kita ketahui bahwa pada saat ini sudah banyak negatif campaign berkaitan dengan Ganjar dari internal PDIP sendiri, berkaitan Anies yang dianggap bahwa pendukungnya itu menyampaikan dari sisi
politik identitas. Ini sudah terjadi negatif campaign. Oke. Tapi sampai saat ini kami lihat tidak sebesar itu negatif campaign terhadap Prabowo. Hanya isu-isu lama yang tidak pernah diverifikasi di pengadilan dan kemudian tenggelam demikian saja dan muncul sesaat menjelang pemilihan umum Pilpres. Tapi Mister ini bukan orang partai kan? Saya ini non partisan, bukan partisan partai politik manapun, dan kemudian saya tidak punya kepentingan dengan partai politik apapun. Kepentingan saya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara kita dalam menuju kepada kemajuan sesuai dengan era revolusi teknologi digital 4.0 menyongsong 5.0, dan mana kita memerlukan pemimpin yang bervisi misi serta wawasan internasional, punya kemampuan untuk mensinergikan potensi bangsa yang ada, yang bisa bekerja sangat kreatif, inovatif, menyesuaikan diri dengan pengembangan teknologi. Oke, Mister, saya rasa cukup bincang santai kita kali ini, Mister. Terima kasih banyak atas waktu dan pencerahannya, Mister. Saya sampaikan kembali teman-teman, beliau ini seorang pakar dan juga praktisi hukum, tapi statement beliau ini tidak ditunggangi oleh kepentingan manapun karena beliau bukan anggota partai politik dan juga bersifat netral lah, kan begitu kira-kira. Bagi teman-teman yang setuju ataupun tidak setuju dengan pendapat beliau ini, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, Mister. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.